Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solid dan hebat. Bertemu kembali dengan saya Pak Sigit. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar anak-anak baik dan juga sehat ya. Oke kid, let us open our lesson by pray first. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak soleh, minggu lalu anak-anak sudah membuat laporan percobaan musik dari air yang Pak Guru peragakan ya pada video. Banyak juga anak soleh yang mempraktekkan di rumah, baik melalui video maupun melalui foto yang dikirimkan ke Pak Sigit. Beberapa di antaranya ada Mbak Meka, kemudian ada Mbak Aurora, Mas Jojo, Mas Yaki, dan seterusnya. Nah, hari ini sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, Pak Guru akan mengulas sedikit ya tentang percobaan yang kalian lakukan kemarin dan juga laporan yang kalian buat. Baik, mari kita ingat kembali ya apa itu nada. Nah, nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Lawan katanya nada adalah desah. Nah, nada itu adalah bunyi yang bisa kita dengarkan dengan enak ya, karena frekuensinya teratur, jadi dapat dinikmati dan dapat didengarkan dengan jelas. Nah, bunyi nada rendah ke tinggi yang seperti kita ketahui sebagai berikut ya. Misalkan kita ambil suara ketika kita latihan paduan suara atau bernyanyi, yaitu seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti itu urutan bunyi dari rendah ke tinggi ya. Nah, pada percobaan kemarin membuat musik dari air, nah itu juga urutan nadanya sama. Dari nada rendah ke nada yang tinggi jika anak-anak dengarkan dengan baik. Baik anak solih, hari ini Pak Guru ingin mengkonfirmasi tentang percobaan yang Pak Guru lakukan kemarin dan anak-anak sudah menulis laporannya. Nah, hasil percobaan yang kemarin yang pertama adalah gelas yang berisi sedikit air jika dipukul akan menghasilkan bunyi dengan nada tinggi. Sebaliknya, gelas yang diisi lebih banyak air jika dipukul akan menghasilkan bunyi dengan nada yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena semakin banyak ruang kosong yang berisi udara di dalam gelas. Maka, jika dipukul dengan pensil atau sendok, udara dalam gelas menghasilkan lebih banyak getaran atau frekuensi, sehingga nada yang dihasilkan lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, kesimpulan dari percobaan kemarin tentang membuat musik dari air adalah frekuensi atau banyaknya getaran setiap detik mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Hari ini kita akan belajar ya tentang bunyi dan juga alat musik. Anak-anak sudah siap? Ini materi baru, perhatikan ya. Salah satu sumber bunyi berasal dari alat musik. Alat musik ada berbagai macam jenisnya. Alat musik menghasilkan nada yang oleh para musisi atau komposer dirangkai menjadi sebuah lagu. Terdapat beragam jenis alat musik, bentuk dan juga ukuran. Ada alat musik tradisional dan juga ada alat musik yang modern. Berikutnya, yang akan kita pelajari adalah kelompok alat musik berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul misalnya adalah drum dan juga gendang. Perhatikan gambar di samping ya. Yang kedua adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Misalnya trompet dan seruling. Perhatikan gambar berikut. Kemudian yang ketiga adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Misalnya biola dan juga rebab. Perhatikan gambar di sebelah kanan ya. Dan yang keempat adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik.
misalnya gitar dan juga kecapi atau harpa. Anak-anak bisa lihat ya pada gambar. Kemudian adalah yang kelima, alat musik yang dimainkan dengan cara diketarkan atau digoyang-goyangkan. Misalnya angklung dan juga marakas. Perhatikan gambar ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditekan. Misalnya piano dan juga organ. Anak-anak bisa perhatikan gambar di sebelah kiri. Oke, nah itu tadi alat musik dan juga cara mainkannya. Apakah anak-anak pernah mainkan satu dari alat-alat musik yang disajikan tadi? Pasti ya, aku yakin sudah pernah memainkan salah satunya. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang resonansi pada alat musik. Apa itu resonansi? Nah, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Hal ini dapat terjadi ya pada alat-alat musik. Kemudian, resonansi dapat memperkuat bunyi asli suatu benda. Hal ini sesuai dengan sifat bunyi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Salah satu alat musik yang mengalami resonansi adalah gitar. Gitar merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik senarnya. Bagian paling penting dari gitar adalah badan gitar. Ruang di dalam badan gitar berfungsi memperkuat bunyi asli senar, sehingga dapat terdengar cukup keras di telinga kita. Bagian atas dan bawah badan gitar dibuat berbeda. Hal itu akan mempengaruhi nada yang dihasilkan. Nah, bagaimana proses bunyi dan resonansi terjadi pada gitar? Anak-anak perhatikan ya, gambar di sebelah kanan. Nah, di sini ada gambar gitar dan juga sudah ada nomor-nomornya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan urutan proses bunyi dan resonansi yang terjadi pada alat musik gitar. Nah, keterangan yang pertama adalah senar gitar bergetar karena dipetik. Yang kedua, getaran senar gitar menuju saddle atau bridge. Yang ketiga, getaran menuju ke badan dan ruang gitar. Yang keempat, resonansi udara di dalam badan gitar memperkuat bunyi asli senar. Yang kelima, suara gitar dihasilkan dan dapat didengarkan atau dinikmati oleh telinga kita. Alat musik berikutnya yang juga mengalami resonansi adalah perkusi. Perhatikan gambar di sebelah kiri ya. Perkusi merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Bunyi perkusi dihasilkan dari resonansi udara di dalam badan perkusi yang memperkuat bunyi asli getaran kulit gendang. Alat musik yang terakhir yang akan kita bahas di sini yang mengalami resonansi adalah terompet. Perhatikan gambar. Terompet merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Bunyi terompet berasal dari resonansi aliran udara yang menggetarkan ruang tabung terompet. Pengaturan nada dilakukan dengan cara menutup dan membuka lubang yang ada pada badan terompet. Baik, berikutnya waktunya tugas. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan latihan soal atau lembar kegiatan pada link liveworksheet.com. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian ya anak soleh pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar, sholat 5 waktu, tahajud, puasa, hafalan, dan menjaga kesehatan. That's all our lesson today. Have a nice day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.